Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sejatinya dilakukan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Sementara pembangunan berkelanjutan yakni upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan. Selama 10 tahun terakhir, arahan pembangunan berkelanjutan terus dilakukan terutama di bidang infrastruktur. Antaranya adalah pembangunan jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, dan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Meski faktanya tidak semua masyarakat mampu menikmati pembangunan infrastruktur ini. Realisasi investasi di Indonesia periode 2014 sampai 2024 mencapai 9.117,4 triliun rupiah. Sementara anggaran untuk infrastruktur pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024 mencapai 422,7 triliun rupiah. Artinya pendanaan infrastruktur didominasi investasi, terutama investasi asing. Sementara itu berdasarkan data, 90% proyek sejak 2014 hingga 2024 merupakan proyek peninggalan era presiden sebelumnya. Pun sama, keberlangsungan pembangunan infrastruktur presiden sebelumnya dan begitu seterusnya melanjutkan pembangunan era pemerintahan sebelumnya sampai pada masa kolonial Belanda. Rencana pembangunan dari masa ke masa nampak jelas. Antara retorika dan kenyataan sejatinya tetaplah menjadikan negeri ini tetap mengikuti alur penjajahan. Bagaimana di masa kolonial Belanda misalnya, Jawa memegang peranan penting sebagai pusat dari pemerintahan maupun ekonomi. Oleh karenanya tidak heran jika pembangunan pada masa penjajahan Belanda banyak dilakukan di wilayah Pulau Jawa. Terlebih adanya dorongan penjajah menguasai Nusantara kemudian menetap di dalamnya. Di Semarang misalnya, sebagai salah satu kota yang juga dikembangkan Belanda, banyak bangunan penting, antara lain Lawang Sewu, Pelabuhan, Tanjung Emas, serta Stasiun Poncol dan Tawang. Dari berbagai prioritas pembangunan yang ada pada waktu itu, paling menonjol adalah jalur transportasi demi menyokong distribusi barang, jasa, dan mobilitas manusia. Oleh karena itu, muncullah kebijakan untuk membangun jalan raya pos yang merupakan salah satu mega proyek era kolonial Belanda di pantai utara Jawa, sepanjang 1000 km dari Anyer sampai Panarukan. Proyek ini dikomandoi Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 Herman Willem Daendels. Sebelum berangkat ke Batavia, Raja Louis memberikan 2 titah kepadanya. Pertama, menyelamatkan Jawa dari serangan Inggris. Kedua, membenahi sistem administrasi di Jawa. Pembangunan jalan raya pos atau The Groot Postweg awalnya dibangun untuk mempersiapkan pertahanan di pantai utara Pulau Jawa pada tahun 1808. Beberapa sumber sejarah menjelaskan bahwa proyek ini merupakan aksi genosida dan kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda dengan penyelesaian relatif cepat yang banyak memakan korban jiwa dari kalangan pribumi. Di masa kolonial Belanda, tidak ada pembangunan jalan raya semegah jalan raya pos yang melibatkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Kerjasama ini dipicu oleh keterbatasan dana yang dibawa oleh Daendels dari kerajaan Belanda. Dana awal yang dimiliki Belanda sebesar Rp30.000 sehingga hanya cukup untuk memperbaiki jalan dari Batavia menuju Buitenzorg atau Bogor. Untuk memecahkan masalah ini, Daendels mengumpulkan semua bupati di Pulau Jawa dan menugaskan mereka mengawasi pembangunan jalan yang melewati wilayahnya pada tahun 1808. Pembangunan kemudian dilanjutkan pada tahun 1809 dimulai dari Anyer dan menyusuri pesisir Pulau Jawa. Tenggat waktu yang tidak realistis ditegaskan dengan ancaman yang mengerikan. Jika gagal memenuhi target, penguasa lokal dan pekerjanya akan dibunuh dan kepalanya akan digantung di tepian Pantura. Setelah proyek pembangunan jalan raya pos selesai dan dapat dilalui oleh kereta kuda, Daendels melanjutkan proyek pembangunan jalan di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa yang sekarang dikenal sebagai Jalur Pantura. Tercatat, proyek pembangunan jalan ini selesai di tahun 1810. Namun faktanya, manfaat dari proyek Daendels ini tidak dirasakan secara merata. Hanya sekelompok orang tertentu seperti pemerintah kolonial Belanda dan bangsawan pribumi yang dapat menikmatinya. Baru pada tahun 1857, melalui surat keputusan nomor 4 tertanggal 19 Agustus 1857, rakyat diberikan izin untuk melewati jalan ini. Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos Jalan Raya Daendels menggambarkan kondisi pahit para pekerja yang tewas akibat kelelahan dan serangan penyakit malaria karena iklim dan kondisi rawa serta hutan di Jawa saat itu.
Data Inggris mencatat bahwa sekitar 12.000 orang tewas dalam proyek ini. Meski menurut Asfi Warman Adam dalam tulisannya di majalah Tempo yang berjudul Karya Raksasa Daedalus, narasi tersebut hanya dibuat oleh lawan politik Daedalus. Namun faktanya, pembangunan infrastruktur tidak didasarkan untuk kepentingan rakyat. Selain jalan raya pos, jalur transportasi kereta api yang menghubungkan daerah-daerah pesisir dengan daerah pedalaman di bagian tengah dan selatan Pulau Jawa juga dibangun. Panjang rel kereta api mencapai 6.500 km di Jawa dan Sumatera. Pembangunan infrastruktur terus terjadi pada masa kolonial, tetapi kondisi masyarakat tetaplah sebagai bangsa terjajah. Tidak ada yang berbeda dari realitas pembangunan infrastruktur antara dulu dan kini. Memuluskan berbagai rencana dan kepentingan penjajah tetap menjadi orientasi dalam pembangunan. Hanya berbeda masa, pelaku, juga situasinya. Jika dahulu penjajah datang, menjarah tanpa diundang, tapi penjajah hari ini justru diberikan karpet merah dan diundang dengan sambutan hangat atas nama investasi. Dan akhirnya yang dapat menikmati infrastruktur adalah orang-orang tertentu saja, yaitu kaum kapitalis. Ialah mereka para pengusaha dengan skala permodalan besar. Sementara rakyat hanya bisa merasakan trickle down efeknya saja. Sekelumit rasa bangga atas pembangunan yang hanya bisa dilihat tanpa merasakan manfaatnya secara hakiki. Terlebih lagi komersialisasi atas nama jalan bebas hambatan yang perlu merogoh biaya lebih. Karena himpitan ekonomi yang mendera, masyarakat kecil tetap saja terjajah dengan pajak yang terus naik, harga kebutuhan yang kian melonjak, dan peluang usaha yang semakin sempit. Inilah wajah penjajahan kapitalisme yang tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Berbeda dengan orientasi pembangunan infrastruktur dalam Islam yang menjadikan kemaslahatan umat menjadi tujuan. Pembangunan infrastruktur akan diserahkan pada ahlinya dengan pembiayaan oleh negara. Infrastruktur harus memenuhi pandangan pada dunia keuangan secara keseluruhan, dan negara akan memastikan pembangunan infrastruktur tepat guna sesuai dengan kebutuhan rakyat dan negara. Penerapan sistem Islam telah memberikan contoh terbaik sepanjang sejarah. Pada akhir masa kekhalifahan Utsmani, dunia Islam berupaya dipersatukan dengan jalur kereta api Hijaz. Di bawah perintah Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1900, jalur kereta api Hijaz dibangun untuk memudahkan jemaah haji menuju Mekah. Sayang, pembangunan terhenti sampai Madinah akibat Perang Dunia I. Akan tetapi kehadiran jalur kereta api Hijaz dapat memperpendek perjalanan haji dari 40 hari menjadi 5 hari. Yang menarik, proyek transportasi massal itu dibiayai sepenuhnya oleh sumbangan umat muslim dan tanpa investasi asing. Dasar pembangunan sangat menentukan bagaimana kualitas pembangunan itu dibangun. Asas mendasar yang muncul dari ideologi inilah yang melahirkan beragam aturan. Jika asas pembangunan berasal dari Sang Pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemaslahatan sudah pasti akan diraih, bukan untuk melanggengkan eksistensi penjajahan.